event dan ketemu teman-teman Denada sendiri. Tadi the first time ketemu dengan teman-teman Denada itu seperti adakah omongan atau adakah celutukan? Begini, ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menghadir Resa ya. Selain Resa ini kapasitasnya juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya tahu, Resa ini adik saya. Jadi teman-temannya itu, makanya teman-temannya Denada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologis, itu tadi itu saya agak sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya, apalagi kepala dan hatinya ya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis bahwa menyatakan bahwa seakan-akan dia yang bersalah dalam persoalan ini, sehingga Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboykot. Itu makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan begini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya memperjuangkan hak-haknya Resa yang tidak diakui sebagai anak, atau memperjuangkan kepentingan dan harkat dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordiam. Argumentum et misericordiam itu adalah argumentasi yang saya bikin, yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa iba. Saya tidak pernah membawa ke sana. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya menguraikan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Itu makanya kalau ada yang menyanggah fakta saya dan kemudian memfitnah saya, kemudian saya melakukan kebohongan, itu pengacaranya kan harusnya kan melaporan saya di undang-undang ITE itu, melakukan ya toh. Kalau memang dia punya bukti itu, kalau memang dia cerdas kan begitu kan. Itu loh. Kenapa? Lanjut. Tapi Om, pada akhirnya tadi Om kan sempat nge-handle Resa untuk dalam ya, untuk menemani Resa, kondisi Resa seperti itu. Tadi tuh seperti apa sih, artinya sempat kena mentaka dihubungi teman-teman Denada sendiri ya, terjadi sempat ada hardikan juga. Gimana? Itu makanya alhamdulillah tadi itu Sangham tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal saya tadi sudah mau emosi sebenarnya. Apalagi siapa tadi? Itu Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan kritisir yang membangun entah apa, tapi dia memojokkan Resa seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan begitu. Omongannya apa aja sih, mungkin Om bisa disampaikan? Coba deh, ngomong faktanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya intinya aja kayak ini aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya, ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi Kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak dapat pekerjaan. Yang maksudnya Resa nggak meminta seperti ini Kak. Dan bukan Resa pun yang minta di boykot. Yang buat bukan Resa. Itu yang disampaikan oleh Iis, dan dia tadi sempat mengatakan ketika ngeliat kamu dia sempat kontak Denada, ada Resa di sini, dia bilang iya alhamdulillah rezekinya bagus. Bagaimana dia ngomong gitu setelah dia menjudge kamu kalau kamu adalah penyebab Denada di boykot di TV? Ya, Biar saya bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak, otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, lihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu untuk membersihkan otaknya itu biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih itu? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela kebenaran itu makanya Bu Isdalia tolong sampai minggir ya,
Sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang. Sama minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya nyatakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mau ngeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya itu loh. Yang bikin saya gemes. Dan Bang, saya ada tapi- omongan tadi membalas omongan dari Tante Isda. Jawabannya apa? Jawabannya. Atau diam saja karena merasa terpojok. Ya. Bang, abang sebagai keluarga, bisa dibilang abangnya Reza dan Reza, mendengar omongan seperti itu bagaimana, Bang? Saya geram. Dia diam saja. Geram Cuma kan? WA ke saya. Oh, Makanya mau saya samperin. terjang itu tadi itu. Cuma saya kan ya alhamdulillah lah sang hakim memberikan kesabaran tadi. Biasanya nggak sabar saya. Itu loh. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati itu untuk pihak itu yang ya Allah, itu makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja lah. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini nggak sih, Bang? Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu kenapa kok baru sekarang. Saya sudah bilang, persoalan ini men-trigger saya untuk pengajuan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya ini saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, panggil beliau ini, ada ini. Nah, tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa selain rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam nanti. Pasti saya menang. Reza, sekarang alhamdulillah rezeki kamu sudah dibuka oleh Allah. Sudah kemarin saya kalau nggak salah lihat ada live TikTok juga jualan di balik semua ini. Alhamdulillah rezeki kamu mulai dinaikin lagi, Itu martabat berkat kamu. kakak-kakak netizen juga, Kak, yang sampai orang-orang hebat pun nge-notice Reza. Kaget gak Reza, artinya banyak yang Kaget banget, Kak. Kaget. kasih pekerjaan, artinya jadi Kaget. sampai ke Jakarta juga Iya, belum balik ke Jakarta kaget, bekerja. senang. Oke Reza, banyak netizen yang bilang mempertanyakan ayah dari biologi dan kamu. Terus banyak juga netizen yang bilang atau